Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar shalawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang. Riwayat di sebuah desa yang tenang dan damai, terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Masjid itu dipimpin oleh seorang ulama yang bijak bernama Ustadz Harun. Ustadz Harun dikenal dengan kebijaksanaannya dan kedalaman ilmu agamanya. Suatu hari saat waktu sholat Jumat, Ustadz Harun melihat seorang jamaah yang memakai pakaian yang tidak sesuai untuk sholat. Pakaian jamaah itu sangat transparan sehingga memperlihatkan auratnya. Setelah sholat selesai, Ustadz Harun memutuskan untuk menegur jamaah tersebut dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Dia tidak ingin menyinggung perasaan jamaah itu, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar tentang tata cara berpakaian dalam sholat. Dialog dan teguran. Ustadz Harun mendekati jamaah tersebut, seorang pemuda bernama Ahmad, dengan senyum ramah. "Assalamualaikum Ahmad," sapa Ustadz Harun. "Waalaikumsalam Ustadz," jawab Ahmad sambil tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu Ustadz?" Ustadz Harun mengangguk dan memulai pembicaraan dengan lembut. "Ahmad, saya perhatikan tadi saat sholat, kamu memakai pakaian yang agak transparan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menutup aurat dengan sempurna, terutama saat melaksanakan sholat." Ahmad terlihat sedikit terkejut dan menundukkan kepala. "Maaf Ustadz, saya tidak tahu kalau pakaian saya tadi kurang sesuai. Saya hanya ingin memakai pakaian yang nyaman." Ustadz Harun tersenyum dan menepuk bahu Ahmad. "Tidak apa-apa Ahmad. Kita semua belajar. Yang penting sekarang kamu tahu dan bisa memperbaikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berpakaian yang menutup aurat dengan baik saat sholat, agar kita bisa lebih khusyuk dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Ahmad mengangguk dengan penuh kesadaran. "Terima kasih Ustadz. Saya akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih pakaian untuk sholat." Hikmah dari kisah malam itu, Ahmad duduk di ruang tamunya, merenungkan nasihat dari Ustadz Harun. Dia sadar bahwa berpakaian yang sesuai bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga bagian dari ketaatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir Ahmad. Sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam berpakaian. Ahmad kemudian membuka lemari pakaiannya dan memeriksa setiap baju yang dia miliki. Dia memutuskan untuk menyisihkan pakaian yang tidak sesuai untuk sholat dan berjanji untuk membeli beberapa pakaian yang lebih pantas dan memenuhi syariat. Keesokan harinya, Ahmad kembali ke masjid dengan pakaian yang lebih baik dan menutup aurat dengan sempurna. Ustadz Harun melihat perubahan tersebut dan merasa bangga. Dia mengerti bahwa Ahmad telah mengambil pelajaran dari tegurannya. Setelah sholat, Ahmad mendekati Ustadz Harun dan berkata, "Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Saya merasa lebih tenang dan khusyuk saat sholat dengan pakaian yang sesuai." Ustadz Harun tersenyum, "Alhamdulillah Ahmad. Ingatlah, setiap ketaatan kecil yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penutup. Melalui kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa pentingnya berpakaian yang sesuai saat sholat bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpakaian yang baik dan menutup aurat, kita bisa mencapai kekhusyukan dalam sholat dan berharap sholat kita diterima olehnya. Riwayat sejarah di dalam Islam terdapat larangan yang jelas mengenai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa, seperti manusia dan hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghindari pakaian yang bergambar makhluk bernyawa, terutama saat melaksanakan sholat, karena bisa mengganggu kekhusyukan dan keabsahan ibadah. Kisah fiksi. Di sebuah desa yang sama, terdapat seorang remaja bernama Farid. Farid adalah seorang pemuda yang ceria dan aktif dalam berbagai kegiatan di desanya. Namun, Farid memiliki kebiasaan memakai baju yang bergambar tokoh-tokoh kartun favoritnya, bahkan saat pergi ke masjid untuk sholat. Suatu hari saat sholat maghrib,
Ustadz Harun melihat Farid memakai kaos bergambar tokoh kartun yang besar dan mencolok. Setelah sholat, Ustadz Harun memutuskan untuk berbicara dengan Farid mengenai hal ini. Dialog dan teguran Ustadz Harun mendekati Farid dengan senyum ramah. Assalamualaikum Farid. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, saya baik. Ada yang ingin Ustadz bicarakan? Jawab Farid dengan antusias. Ustadz Harun mengangguk dan mulai berbicara dengan lembut. Farid, saya perhatikan kamu sering memakai baju bergambar tokoh kartun, bahkan saat ke masjid. Tahukah kamu bahwa dalam Islam, kita dianjurkan untuk menghindari pakaian bergambar makhluk bernyawa, terutama saat sholat? Farid terlihat bingung. Mengapa begitu, Ustadz? Saya hanya memakai baju yang saya suka. Ustadz Harun menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Selain itu, gambar-gambar tersebut bisa mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebaiknya berpakaian yang bersih dan sederhana, tanpa gambar-gambar yang mencolok. Farid mendengarkan dengan seksama. Saya tidak tahu itu, Ustadz. Maafkan saya. Saya akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih pakaian. Hikmah dari kisah malam itu, Farid pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh renungan. Dia membuka lemari pakaiannya dan melihat banyak baju bergambar tokoh kartun. Farid mengerti bahwa meskipun dia menyukai baju-baju tersebut, dia harus menghormati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga kekhusyukan dalam sholat. Saya harus berubah, pikir Farid. Sholat adalah saat saya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam berpakaian. Farid kemudian menyisihkan baju-baju yang bergambar dan memutuskan untuk membeli beberapa baju baru yang lebih sederhana dan sesuai dengan syariat. Keesokan harinya, Farid kembali ke masjid dengan memakai baju yang polos dan rapi. Ustadz Harun melihat perubahan tersebut dan merasa bangga. Setelah sholat, Farid mendekati Ustadz Harun dan berkata, Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Saya merasa lebih tenang dan khusyuk saat sholat dengan pakaian yang sederhana. Ustadz Harun tersenyum, Alhamdulillah, Farid. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, melalui kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa pentingnya menghindari pakaian yang bergambar makhluk bernyawa bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menjaga kekhusyukan dan kesucian dalam sholat. Dengan berpakaian yang sesuai, kita dapat mencapai kekhusyukan dan berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang mengandung unsur kesombongan. Riwayat sejarah dalam Islam, kesederhanaan adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenakan pakaian untuk pamer ria, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Pakaian yang mengandung unsur kesombongan, baik karena harganya yang mahal maupun karena desainnya yang mencolok, tidak hanya tidak sesuai untuk sholat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang kerendahan hati. Kisah fiksi. Di desa itu ada seorang pengusaha kaya bernama Pak Rahman. Pak Rahman dikenal sebagai seorang yang dermawan, tetapi dia juga suka memamerkan kekayaannya melalui pakaian yang mahal dan mencolok. Setiap kali pergi ke masjid, dia selalu memakai jubah mewah yang berkilauan dengan hiasan emas dan perak. Suatu hari, saat sholat Jumat, Ustadz Harun melihat Pak Rahman datang dengan jubah yang sangat mencolok. Setelah sholat, Ustadz Harun merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada Pak Rahman dengan cara yang baik. Dialog dan teguran. Ustadz Harun mendekati Pak Rahman dengan senyum ramah. Assalamualaikum Pak Rahman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah saya baik. Ada yang ingin dibicarakan Ustadz? Jawab Pak Rahman dengan ramah. Ustadz Harun mengangguk. Pak Rahman, saya perhatikan Anda sering memakai jubah yang sangat mewah saat ke masjid. Tahukah Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menghindari pakaian yang menunjukkan kesombongan? Pak Rahman terlihat terkejut. Mengapa demikian Ustadz? Saya hanya ingin berpakaian rapi dan pantas. Ustadz Harun menjelaskan dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa mengenakan pakaian untuk pamer, ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Pakaian yang terlalu mencolok bisa mengandung unsur kesombongan,
dan ini bisa mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai kesederhanaan dan kerendahan hati. Pak Rahman merenung sejenak. Saya tidak pernah berpikir begitu, Ustadz. Saya hanya ingin menunjukkan rasa syukur saya atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Harun tersenyum, menunjukkan rasa syukur itu baik, Pak Rahman. Namun, kita juga harus ingat untuk selalu rendah hati dan tidak berlebihan. Kesederhanaan dalam berpakaian adalah salah satu cara untuk menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah malam itu, Pak Rahman duduk di ruang tamunya dan merenungkan nasihat dari Ustadz Harun. Dia sadar bahwa meskipun niatnya baik, cara yang dia pilih kurang tepat. Kesederhanaan adalah salah satu nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pikir Pak Rahman. Saya harus lebih berhati-hati dalam berpakaian, terutama saat beribadah. Pak Rahman kemudian memutuskan untuk menyimpan jubah-jubah mewahnya dan memilih pakaian yang lebih sederhana dan tidak mencolok untuk dipakai ke masjid. Keesokan harinya, Pak Rahman datang ke masjid dengan pakaian yang lebih sederhana. Ustadz Harun melihat perubahan tersebut dan merasa senang. Setelah sholat, Pak Rahman mendekati Ustadz Harun dan berkata, "Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Saya merasa lebih tenang dan khusyuk saat sholat dengan pakaian yang sederhana." Ustadz Harun tersenyum. "Alhamdulillah Pak Rahman. Ingatlah, kesederhanaan dan kerendahan hati adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penutup, melalui kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa pentingnya menghindari pakaian yang mengandung unsur kesombongan bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menjaga kekhusyukan dan kesucian dalam sholat. Dengan berpakaian yang sederhana dan rendah hati, kita dapat mencapai kekhusyukan dan berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pakaian yang menyerupai lawan jenis. Riwayat sejarah dalam ajaran Islam ada larangan keras bagi pria untuk berpakaian seperti wanita dan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hal ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sangat penting untuk diperhatikan saat sholat karena kesucian dan ketertiban harus dijaga. Kisah fiksi. Di desa itu ada seorang pemuda bernama Rizky. Rizky adalah seorang remaja yang senang bereksperimen dengan fashion. Suatu hari, dia memutuskan untuk mencoba gaya berpakaian yang dianggapnya unik dengan mengenakan pakaian yang menyerupai gaya pakaian wanita. Dia merasa gaya itu menarik perhatian dan membuatnya terlihat berbeda. Pada suatu sore, Rizky pergi ke masjid untuk sholat asyar dengan mengenakan pakaian yang menyerupai busana wanita. Ustadz Harun yang sedang mempersiapkan diri untuk memimpin sholat memperhatikan penampilan Rizky yang tidak biasa itu. Dialog dan teguran. Setelah sholat selesai, Ustadz Harun mendekati Rizky dengan senyum ramah. "Assalamualaikum, Rizky. Bagaimana kabarmu hari ini?" "Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah, saya baik," jawab Rizky dengan semangat. Ustadz Harun memulai percakapan dengan lembut. "Rizky, saya lihat kamu memakai pakaian yang agak berbeda hari ini. Tahukah kamu bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk tidak menyerupai lawan jenis dalam berpakaian?" Rizky terlihat bingung. "Mengapa begitu, Ustadz? Saya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru." Ustadz Harun menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Selain itu, berpakaian seperti lawan jenis bisa mengganggu kekhusyukan dan ketertiban dalam sholat. Kita sebaiknya berpakaian sesuai dengan identitas gender kita untuk menjaga kesucian dan ketertiban dalam beribadah. Rizky merenung sejenak. "Saya tidak tahu itu, Ustadz. Maafkan saya akan lebih berhati-hati lagi dalam berpakaian." Hikmah dari kisah malam itu, Rizky duduk di kamarnya, merenungkan nasihat dari Ustadz Harun. Dia mulai menyadari bahwa berpakaian sesuai dengan identitas gendernya bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menghormati ajaran agama dan menjaga kesucian ibadahnya. Sholat adalah saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir Rizky. Saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam berpakaian. Rizky kemudian memutuskan untuk mengubah cara berpakaian yang lebih sesuai dengan identitas gendernya. Keesokan harinya, Rizky datang ke masjid dengan pakaian yang lebih sesuai. Ustadz Harun melihat perubahan tersebut dan merasa bangga. Setelah sholat, Rizky mendekati Ustadz Harun dan berkata,
Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Saya merasa lebih nyaman dan khusyuk saat sholat dengan pakaian yang sesuai. Ustadz Harun tersenyum. Alhamdulillah Rizky, ingatlah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup. Melalui kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa pentingnya berpakaian sesuai dengan identitas gender, bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menjaga kesucian dan kekhusyukan dalam sholat. Dengan berpakaian yang sesuai, kita dapat mencapai kekhusyukan dan berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.